Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Doni Firmansyah, pakar slide presentasi. Kali ini kita jumpa kembali di Doni Talks untuk membahas bagaimana tips presentasi memilih grafik yang tepat saat kita tampil perform, mempresentasikan sesuatu di hadapan audiens. Nah, tips ini saya ambil dari buku Data Story, tulisannya Nancy Duarte, di mana buku tersebut menjelaskan konsep yang sangat sederhana, bagaimana kita bisa memilih grafik yang tepat saat presentasi. Saya akan memberikan contoh sederhana kepada Anda, bagaimana tips memilih grafik yang tepat saat kita presentasi. Rekan-rekan semuanya, kadang-kala kita itu saat presentasi mendapati data yang agak sulit untuk kita ceritakan. Misal data seperti spider web yang ada di belakang saya ini. Data ini kalau mau diceritakan satu persatu butuh effort yang lebih besar dibandingkan saat kita menceritakan grafik batang misalnya. Karena tentu tingkat pemahaman orang terhadap grafik batang bisa diketahui oleh siapapun, sedangkan kalau grafik seperti ini, spider web, itu tidak banyak orang yang memahami kontennya dan cara bacanya seperti apa. Atau saat presentasi kita diminta untuk menampilkan data produksi perusahaan yang memiliki jumlah data yang sangat banyak, ada grafik line, ada pie chart, ada peta ya, dan berbagai macam tampilan yang bisa membuat audiens itu agak confused. Ini intisarinya mana ya? Atau rekan-rekan semuanya juga diminta untuk menceritakan sebuah tabel. Tabel, bukan meja, table ini. Tabel. Nah, tabel seperti ini. Kita disuruh menceritakan tabel, di mana ketika kita membaca baris dan kolomnya, kita sendiri agak sulit untuk mengetahui mana di antara tabel ini poinnya, mana yang ingin digarisbawahi, mana yang mau di-highlights, dan lain-lain. Oke, nah menurut Nancy Duarte, untuk memudahkan kita memilih grafik, dia menjelaskan dengan dua pembahasan yang sangat simple. Jadi menurut Nancy Duarte, dalam bukunya Data Story, dia membagi grafik itu menjadi dua, ya. Ada grafik yang dia itu fokus untuk explore. Tahu explore ya, kalau bahasa Indonesia explore itu mungkin menjelajah sesuatu, melihat keseluruhan ya, itu adalah data explore. Itu menurut Nancy Duarte konsep grafik untuk visualisasi data yang pertama. Yang kedua, ada juga data yang ditampilkan grafik tapi sifatnya itu explain, menjelaskan sesuatu. Jadi nanti kita dengan konsep yang sangat sederhana ini, kita bisa memilih nanti kita presentasinya itu mau explore data, mau melihat data keseluruhan, atau mau explain data, mau menjelaskan data yang mau kita tampilkan. Oke, kita menuju data yang pertama, yaitu data yang explore. Nah, menurut Nancy Duarte, data explore ini memiliki 3 kata kunci. Kata kunci untuk data explore itu adalah banyak data. Yang kedua kata kuncinya adalah global, dan yang ketiga itu overview. Artinya kalau kita menjumpai grafik yang datanya itu banyak, dia melihatnya secara keseluruhan, lalu ketika kita lihat grafiknya itu tidak bisa kita simpulkan, tetapi grafiknya itu hanya melihat secara overview, melihat secara keseluruhan. Maka ini yang disebut dengan data untuk eksplorasi, grafik untuk eksplorasi. Kalau kita mau presentasi, kita mau menjelaskan banyak data, kita mau melihat data secara global, kita mau mengoverview data, maka pilihlah data-data yang ditampilkan dengan grafik untuk explore ini. Nah, dari sini kita bisa tahu nih ya, kalau data grafik peta seperti yang ada di tampilan saya belakang ini adalah data untuk eksplorasi. Demikian juga ketika kita melihat dashboard,
yang memiliki banyak data seperti ini, berarti ini adalah data untuk eksplorasi. Nah, data untuk eksplorasi ini mampu menceritakan data, tapi tidak bisa menyimpulkannya. Menceritakan data keseluruhan, tetapi tidak bisa menyimpulkan. Oleh karena itu, data yang ditampilkan seperti ini hanya bisa kita tampilkan secara sekilas, tapi audiens tidak bisa memahami secara detail konten-konten yang ada di dalamnya. Yang kedua adalah data yang explain, menjelaskan sesuatu. Data yang explain itu kata kuncinya adalah ini, dia berupa satu data yang ditampilkan, datanya itu terbatas, bisa jadi jumlahnya, bisa jadi rentang waktunya, dan ketika kita tampilkan data tersebut, kita bisa cerita. Ya, contoh, data yang dia itu explain something, ketika kita tampilkan grafik, misal antara perbandingan Cristiano Ronaldo versus Lionel Messi. Dengan melihat data ini saja, kita bisa tahu perbandingannya, jumlah golnya seperti apa, piala yang mereka menangkan apa saja ya. Dengan data seperti ini kita bisa explain, menjelaskan dan menceritakan. Demikian juga dengan data misalnya produksi mulai dari tahun A sampai tahun B. Ini juga contoh data yang explain. Artinya dari data yang explore tadi yang banyak ya, misalnya ada dashboard tadi kan datanya banyak tuh. Nah, ketika salah satu data itu diambil, grafiknya yang ada di dalamnya itu salah satunya diambil, maka itu bisa menjadi data yang explain. Jadi kesimpulannya, data yang explore itu berupa kumpulan data yang explain something. Nah, dari sini kita bisa tahu ya, rekan-rekan semuanya, bagaimana tips dan trik untuk memilih grafik. Kembali kepada Anda ingin menampilkan grafik untuk apa? Tujuan Anda untuk presentasi apa? Apakah Anda mau explore grafik itu atau mau explain dari yang ditampilkan di grafik tersebut? Nah, di sini tips yang disampaikan oleh Nancy Duarte sangat mengena dan saya berharap bisa membantu Anda untuk memudahkan memilih data di grafik mana yang mau ditampilkan. Oke, sampai di sini penjelasan saya di Doni Talks. Sampai ketemu di penjelasan Doni Talks berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam emisi.